Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Rauda TV yang saya muliakan. Hari ini kita menjalani ibadah puasa. Dalam ibadah puasa kami membuat suatu judul yaitu hubungan antara asam lambung dengan puasa. Kenapa saya membahas masalah asam lambung? Lambung adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang biasanya di dalamnya selalu memproduksi asam lambung. Karena asam lambung salah satu yang sering menghambat dalam berpuasa. Padahal asam lambung sangat penting dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena asam lambung merupakan untuk salah satu mempercenakan pada makanan. Karena tanpa asam lambung kita tidak bisa mencerna makanan itu sendiri. Di dalam lambung terjadi suatu proses. Sebelum dia masuk ke lambung, dia mengalami proses mekanisme. Proses mekanik biasanya yaitu kita setelah makan kita mengunyahnya, langsung masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke dalam lambung mengalami proses kimiawi. Dalam proses kimiawi itu adanya kelenjar-kelenjar lambung. Kelenjar-kelenjar lambung itu yang mengeluarkan yaitu asam lambung. Asam lambung itu saya tidak membahas bagaimana asam lambung itu terbagi dari beberapa enzim-enzim. Namun saya hanya membahas tentang asam lambung itu sendiri. Asam lambung salah satunya adalah berfungsi untuk membuat makanan itu tercerna agar bisa diserap oleh tubuh itu sendiri melalui saraf-saraf lambung. Namun banyak orang kelebihan dari asam lambung hingga asam lambung itu menjadi suatu kronis pada lambungnya, yaitu menjadi penyakit MAH. Akibat dari penyakit MAH itu, maka dia puasanya akan terganggu salah satunya. Nah, kalau kita lihat bahwa proses asam lambung itu, setelah dia mengeluarkan bersama asam lambung, maka prosesnya itu secara kimiawi hingga jumlahnya mencapai 0,5% dari asam lambung yang diproduksi setiap dia terjadi proses mekanisme. Dari proses itu, pH dari asam lambung itu mencapai antara 1 sampai 3. Itu mengakibatkan bahwa asam lambung itu yang dalam tubuh kita sangat tajam. Dibandingkan kalau kita anak-anak praktek, pH-nya itu hanya mencapai 3 sampai 5 atau sampai 7. Kalau dia 7 dikatakan netral. Nah, kelebihan dari asam lambung itu mengakibatkan dia tadi penyakit MAH. Proses yang ini yang sering terjadi dalam proses yang tidak sadar memproduksi asam lambung tersebut. Produksi yang tidak sadar itu maka kita tidak tahu berapa jumlah yang kita produksi. Hingga kita sendiri tidak mengetahui kapan dia keluar asam lambung. Saat setelah makan atau sebelum makan. Namun secara kimiawi jelas adanya enzim itu keluar karena adanya suatu makanan yang masuk pada lambung itu sendiri. Namun ada yang berlebih. Berlebih itulah yang mengakibatkan penyakit MAH. Nah, pada puasa penyakit MAH salah satunya mengganggu sekali karena kita kadang banyak orang penyakit MAH itu hingga dia tidak tahan berpuasa. Hingga akhirnya dia meninggalkan puasanya. Namun ada juga yang dia memang mempunyai penyakit MAH tetapi dalam berpuasa dia mempunyai niatnya yang lurus. Atau biasa dikatakan orang mempunyai niat yang kafah. Sebagaimana dalam hadis
Innama amalu binniat, bahwa suatu pekerjaan itu tergantung oleh niatnya. Nah, bahwa kita dari situ kita memahami kita puasa seakan-akan niatnya itu kita memang niat puasa, namun di dalam puasa itu masih membayangkan makanan, minuman yang lezat. Itulah mengakibatkan padahal hanya bayangan. Namun dari bayangan itu kita sampai menelan air liur, mengakibatkan proses asam lambung itu bekerja. Namun di dalam lambung sendiri tidak ada makanan. Itulah mengakibatkan bahwa asam lambung itu terjadi reaksi penggesekan pada kulit lambung di dalamnya hingga akhirnya terluka. Nah, itulah yang menyebabkan asam lambung. Nah, kita sebuah inspirasi antara orang berpuasa yang sebenarnya dengan puasa yang dipengaruhi oleh makanan. Contoh, orang mempunyai penyakit mah, biasanya dia puasa dia sakit mah. Itu terasa sakit saat dia berpuasa. Karena mungkin dia dalam proses itu terjadi antara saat dia sakit itu mungkin karena dia membayangkan suatu makanan hingga akhirnya asam lambung itu turun, hingga akhirnya dia sakit. Namun kita bayangkan bila pada saat itu diberikan contoh seseorang berpuasa, namun dia tidak membayangkan saat dia berpuasa itu, atau mungkin dia tidur, maka dia waktu saat puasa itu tidak adanya kerjanya antara pikiran, bayangan, otak dia, hingga dia akhirnya saat berpuasa tidak adanya terasa sakit. Karena proses mah itu terjadinya asam lambung itu turun karena secara tidak sadar. Maka kalau kita tidak membayangkan suatu makanan, maka dia asam lambung itu tidak akan turun hingga akhirnya tidak terjadi sakit mah itu sendiri. Nah, biasanya puasa yang sangat kafa atau biasanya puasa yang niatnya luhur, tidak membayangkan sesuatu makanan tertentu, kita lihat suatu contoh, puasa itu menimbulkan bahwa seseorang itu akhirnya saat dia berpuasa secara terus-menerus, maka akhirnya dia begitu biasa. Namun ada tip-tip khusus bagi orang yang mempunyai penyakit mah. Ya, yaitu dia tidak boleh memakan berlebih. Banyak orang kita berpuasa tapi dia saat berbuka puasa langsung makannya berlebih. Itu salah satunya tidak dibenarkan. Nah, kenapa? Saat dia makan berlebih, maka terjadi pluk asam atau pluk gas. Asam itu akan langsung turun secara kontak langsung. Maka biasanya kita kalau bisa, sebagaimana saran Rasulullah, makanlah kamu saat berbuka kurma saja. Namun kita kadang sekali buka langsung makan satu piring nasi. Hingga akhirnya terjadi pluk bahwa penghasilan asam lambung itu lebih tinggi. Nah, berikutnya, kita tidak dibenarkan saat kita mempunyai penyakit mah dalam puasa mengkonsumsi kopi atau minuman yang berkarbohidrat tinggi. Kenapa? Akan memancing juga sirkulasi terjadinya mah itu timbul. Dan tidak dibenarkan juga minum minuman es. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, dianjurkan bagi orang yang mempunyai penyakit mah, maka dianjurkan hanya meminum air dingin lebih banyak. Mungkin itu akan lebih baik. Nah, dari contoh di sini menunjukkan bahwa emak itu juga bisa sembuh apabila kita saat berpuasa memang betul-betul berpuasa tidak membayangkan sesuatu pikiran kita, maka tidak akan ada terjadi produksi asam lambung pada lambung itu sendiri. Karena tidak ada terjadi produksi asam lambung, maka tidak ada asam lambung yang mengikis lambung. Maka banyak orang yang berpuasa secara kafah, jadi penyakit mahnya itu jadi sembuh karena dia kering. Nah, itu maka banyak dokter menyarankan bagaimana kita berpuasa agar mah kita itu sembuh. Namun ada juga orang yang berpuasa mahnya tidak sembuh. Karena tadi itu kita berpuasa tapi masih membayangkan makanan yang lezat. Maka asam lambung tetap bekerja sebagaimana dia mestinya. Karena kerjanya asam lambung adalah tidak sadar
nggak pernah atas perintah, diperintahkan dengan kita. Namun dia diperintah dengan saraf karena pemikiran kita. Seakan-akan ada nasi yang turun, maka dia langsung turunlah itu asam. Demikianlah penerangan tentang bagaimana hubungan asam lambung dengan saat kita berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Rodo TV. Semoga puasa kita menjadi lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.